Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ta'ala rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dan kami senantiasa menjaganya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzamat ummatid dunya nujihat minha haibatul Islam wa idza taraka amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurrima barakatil wahyi wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Rawahul Hakim. Hadis dari Abu Hurairah ridha Allah daripadanya, dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila umatku membesar-besarkan dunia, mengecilkan akhirat, Allah cabut kehebatan Islam dari dirinya, dari diri mereka. Dan apabila umatku meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah haramkan keberkahan wahyu. Dan apabila umatku tidak lagi mau berpadu, saling iri dengki, jatuhlah mereka dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Hakim. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ahbabul kiram, jamaah maghrib yang sangat dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita ya, kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang sangat mahal ya, telah Allah berikan kepada kita. Jadi yang mahal itu bukan harta yang banyak, pangkat yang tinggi ya. Bukan. Semua itu di sisi Allah tidak ada nilainya walaupun 11 sayap nyamuk. Untuk itu Allah ingatkan kita tidak boleh terpikat, tergiur, terpesona ya, kagum melihat orang-orang kafir yang berjaya di dunia ini. Jangan. Ini Allah ingatkan kita di surat Ali Imran ayat yang ke-196 dan 197. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu terpikat, tertarik, terpesona melihat orang-orang kafir berjaya di dunia ini, orang-orang fasik, ya, orang-orang musyrik berjaya mereka. Jangan. Semua itu kesenangan yang sedikit sekali, bahkan tidak ada nilainya walaupun 11 sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kami sudah siapkan tempat mereka di dalam neraka jahanam, tempat yang sangat busuk, buruk, penuh dengan azab. Ini ya. Maka bersyukur kita. Yang mahal itu hidayah ya. Dengan kita diberi keimanan yang sempurna, keislaman yang sempurna, ini
Ini yang besar. Ya. Untuk itu Rasulullah SAW ya mengajarkan kita doa untuk senantiasa bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong saya ya Allah agar saya senantiasa mengingatimu dan bersyukur kepadamu, dan elokkanlah ibadahku kepadamu ya Allah. Kemudian Allah menyuruh kita minta kepada Allah agar sentiasa digolongkan orang-orang yang bersyukur. Bagi yang sudah Bang amalkan elok, bagi yang belum mulai sekarang diamalkan ini. Nanti buka Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Di pertengahan ayat itu, mari sama-sama kita baca doa yang Allah ajarkan kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang bermaksud, ya Allah, tolong saya ya Allah, beri kepada saya kekuatan, kebolehan, kesehatan untuk dapat sentiasa mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku boleh berbuat amal solih ya Allah, amal solih yang Engkau ridhoi, dan elokkanlah ya Allah zuriatku. Kalau kita punya anak, cucu, zuriat yang degil, waktu baca doa ini tawajukan wajahnya, minta kepada Allah, jadikan mereka ya Allah solih solihah, hafiz hafizah, alim alimah, dai daiyah. Wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika, dan sekarang ini saya taubat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya saya tetap dalam golongan orang-orang yang tetap menyerahkan segala masalah saya kepadamu ya Allah, yaitu tetap dalam keadaan beragama Islam. Ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita semua kelak akan mendapat syafaatnya apabila kita betul-betul istiqomah menghidupkan sunnahnya. Karena Rasulullah ada berjanji, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sesiapa yang senantiasa menghidupkan sunnahku, betullah dia itu cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku bersama-sama denganku nanti di dalam surga. Untuk itu pagi petang Rasulullah mengajarkan kita untuk buat ikrar, buat kenyataan. Mari sama-sama kita ya, ikrar yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kenyataan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Mari sama-sama. Allahumma imanam bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, ya Allah, hanya kepadamu aku beriman, aku benarkan semua isi kitabmu, aku tunaikan janjiku kepadamu, dan saya berazam ya Allah untuk sentiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah sunnah sarirah, sunnah sirah, dan sunnah surah. Pertama sarirah, itu kan maknanya tempat tidur. Sarirotun, tempat tidur. Waktu kita tidak dulu belajar bahasa Arab mufrodat ya, sarirotun tempat tidur, katil ya. Mengapa disebut sunnah katil, sunnah sarirah?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun di atas katil, di atas tempat tidur, tidak boleh tidur. Risau, menghalangi, menghilangkan kantuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Risau. Yang kuat siapa? Gajah. Gajah kuat. Ada yang lebih kuat dari gajah. Siapa lebih kuat dari gajah? Akal manusia. Gunung boleh rata, hutan boleh habis semua, dibuat akal manusia. Jadi akal manusia lebih kuat dari gajah. Dan ada yang lebih kuat dari akal manusia. Siapa itu? Mabuk. Mabuk. Bahasa Melayunya apa itu? Kalau kita minuman keras, mabuk. Istilah orang kita ada uang tidur di longkang, nggak ada uang tidur di rumah. Apa tak dia minum khamar, mabuk. Jadi mabuk ini lebih kuat dari akal manusia. Karena orang mabuk akalnya hilang. Iya kan? Orang mabuk kan akalnya hilang, maka haram hukumnya. Ya, menghilangkan yang kuat tadi, akal tadi. Haram. Dan ada lebih kuat dari mabuk ini. Apa itu? Ngantuk. Ngantuk. Tengok Rasulullah di tempat tidur tak boleh tidur. Kadang-kadang kita mendengar ceramah bisa tidur. Tunduk dia, pikir awak khusuk. Rupanya Astuti. Do you know Astuti? Asal tunduk tidur. Asal tunduk tidur. Rasulullah di tempat tidur tak boleh tidur. Karena apa? Risau. Maka yang lebih kuat dari ngantuk, risau. Itu kita ikut, disuruh oleh Allah. Banyak dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan Rasul ambil olehmu, dan apa-apa yang dilarangnya tinggalkan. Kemudian surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh Muhammad, bila kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihimu dan Allah akan mengampunkan semua dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini. Jadi risau Rasul menghilangkan kantuk, kalah kantuk dibuat risau. Maka disebut sunnah sarirah, sunnah tempat tidur, sunat katil. Dalam katil tak boleh tidur. Ini Allah yang cerita dalam Al-Quran. Allah yang jelaskan dalam Al-Quran. Di surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi taghadu hadzal qur'ana mahjura. Telah berkata Rasul, ya Allah, umatku hancur, umatku binasa setelah sepeninggalku nanti ya Allah, karena mereka beramai-ramai meninggalkan Al-Quran. Ini jauh dari Al-Quran. Maka itu Rasulullah ya di surat Al-Muzammil ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Ayat pertama sampai ayat ke-7. Maksudnya, wahai kekasihku, di malam hari kau banyak jaga, sedikit tidur, dan di siang hari wa innalaka finnahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau hai kekasihku, kata Allah, di siang hari kamu berenang panjang. Ini. Ya. Di malam dia risau, tak boleh tidur. Siang hari berenang panjang. Hebatnya Al-Quran ini. Kalau kita jalan di darat, letih, boleh rehat.
Tapi kalau kita tenggelam di laut, letih, berhenti berenang, agak-agak bagaimana? Letih saya, tak mau berenang saya. Agak-agak bagaimana? Tenggelam, mampus kata orang. Nah, ini. Itulah hebatnya ini, dakwah tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Allah memakai kata-kata sabhan, berenang. Maka itu, ya, berhenti dakwah, berhenti mengajak umat taat kepada Allah, binasa. Binasa. Dan inilah kerja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita uraikan insya Allah. Jadi ini ya, diulang-ulang oleh Rasul. Bengkak matanya menangis. Yang diulang-ulang Rasul surat Al-Maidah ayat yang ke 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau azab mereka ya Allah karena dosa-dosa mereka ya Allah, mereka semua itu kan hamba-hambamu. Tapi jika engkau ampunkan mereka ya Allah, engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Inilah ya, risau Rasul. Maka beruntunglah kita ya, bernabikan Nabi kita Muhammad Sallallahu, yang begitu besar perhatiannya kepada kita. Bahkan di akhir hayatnya saja, ummati, ummati, ummati. Ya. Dan inilah kita peringati ya, ya, pada malam hari ini. Ini Pak. Jadi itu sunnah risau. Kemudian sunnah sirohnya. Ya. Perjalanan Rasul apa itu? Keimanannya kita ikut, tolong ya. Ibadahnya kita ikut. Muamalahnya kita ikut. Muasyarahnya kita ikut. Akhlaknya kita ikut. Pengorbanannya untuk agama kita ikut. Dan terakhir kerjanya kita ikut. Apa kerja Rasulullah? Ya tadi sabhan tawila, berenang panjang, dakwah. Ini Allah sebut. Ya. Di surat Yusuf ayat yang ke-108. Al-Quran ini kan sebagian turun, sebagian. Tapi surat Yusuf sebagai hadiah untuk umat Islam, walaupun hampir 1 juz, sempurna sekali turun ini surat Yusuf, dibawa oleh malaikat Jibril. Ketika umat Islam sedang dibaikot 3 tahun itu, sedang dibaikot. Tak boleh hubungan sosial, kawin mawin, jual beli, tolong menolong. Dihad, dibuat apa namanya pengumumannya, apa namanya kalau dalam Malaysia itu, di Ka'bah digantungkan. Ya. Turun sebagai hadiah kepada Rasul, kepada umat Islam. Surat Yusuf ayat 108. Wahai kekasihku, Qul hadhihi sabili ad'u illallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan oleh Muhammad, inilah satu-satunya jalanku, tidak ada yang lain. Apa itu? Mengajak umat, menjemput umat untuk taat kepada Allah. Dengan basyirah, dengan mata hati, dengan yakin terhadap janji-janji Allah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya. Maha suci Allah, saya bukan golongan orang-orang musyrik. Maksudnya, wahai kekasihku kata Allah, lihat saudaramu Yusuf. Lihat saudaramu Yusuf alaihissalam. Walaupun dalam jil, tengok, dalam jil tidak berhenti dakwah. Baca surat Yusuf. Dalam jil berdakwah dia sama pemuda-pemuda yang dalam jil itu kan. Jadi wahai kekasihku, walaupun kamu sekarang dibaikot, jangan berhenti dakwah. Itu maksudnya. Karena berhenti dakwah, nubuah, binasa. Binasa. Mari kita buka tafsir.
tentang kisah orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah kan boleh menaklukkan Makkah. Kalau istilah kita pulang kampung, hari raya pulang kampung, agak-agak bagaimana? Seronok lah ya, bernostalgia. Kadang-kadang ada yang kebablasan bernostalgia. Ada tuh orang pulang kampung senang. Mereka pun manusia, senang pulang kampung, pulang ke Mekah. Maka mereka mulai buat rancangan. Orang iblis gak pernah menyerah. Buat rancangan. Apa rancangan mereka? Saya gak mau dakwah lagi lah. Islam sudah menang, sudah aman, Mekah sudah direbut, dikuasai, saya gak mau dakwah lagi lah. Saya mau melayan orang-orang yang buat haji dan umroh saja. Lo melayan orang-orang yang haji dan umroh? Lo tak? Lo. Sebagian lagi, saya tak mau buat dakwah lagi lah. Saya mau memakmurkan Masjidil Haram. Sekali sholat 100.000 kali ganda. Gak mau buat dakwah, memakmurkan Masjidil Haram saja. Hebatnya dakwah ini, gak boleh berhenti. Sabahan tawila. Sebagai Rasulullah buat setelah turun, ya ayyuhal muddatsir kum wa andir wa rabbaka fakabbir. Dikumpulkan istrinya, anak-anaknya. Wahai kekasih-kekasihku, kata Allah, istriku, anakku, la rohata ba'da hadal yaum. Tidak ada lagi rehat ayahmu ini, suamimu ini setelah hari ini. Karte-karte marnahe, marni kartahi. Dakwah sampai mati dalam dakwah. Ini kan. Kok mau diberhenti dakwah? Maka itu tengok. Turun malaikat Jibril menjawab rancangan orang-orang muhajirin. Boleh buka nanti asbabun nuzul. Yaitu surat Taubah ayat yang ke-19. Aja'altum siqayatal haji wa imatul masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fisabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qaumadz zalimin. Ya. Kamu bangga ya kata Allah karena kamu sudah melayan orang-orang yang buat haji dan umrah. Tengok. Kamu bangga ya karena kamu sudah memakmurkan Masjidil Haram. Itu kamu bangga-banggakan. Mau kamu samakan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan berjihad di jalan Allah, berdakwah mengajak umat taat kepada Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Mau kamu samakan? Sekali-kali tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak beri hidayah bagi orang yang zalim. Akhirnya sahabat sami'na wa ata'na, tak lagi berhenti lagi, keluar lagi dakwah sampai ke kita ini. Coba kalau sahabat dulu asli di Mekah, di Madinah saja, tak mereka keluar dari Makkah Madinah, agak-agak kita sekarang nyembah apa? Mungkin nyembah gunung, nyembah batu. Inilah ya. Ini. Kemudian orang-orang Ansor, Islam sudah menang, sudah berjaya. Keadaan sudah aman, maka mereka pun musyawarah sama amirnya. Mir, sama pimpinan mereka. Lihatlah kebun saya sudah tak terurus lagi, pejabat saya sudah lama tak buka, kedai saya sudah tak comel lagi. Ya kita cutilah dakwah. Bukan berhenti, cuti 6 bulan. Mau cuti 6 bulan. Maka itu buka Al-Quran, lihat asbabun nuzulnya ya. Cuti dakwah 6 bulan. Untuk ngurus kebun, ngurus pejabat, ngurus gerai ya. Karena wajar, sudah menang sama amir, oke, disetujui. Tapi lihat ketika menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turun malaikat Jibril menjawab rancangan mereka. Yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-195.
Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Infakkanlah, korbankanlah hartamu, dirimu, masamu pada jalan Allah. Jangan kamu jurumuskan dirimu ke lembah kebinasaan, ke lembah kehancuran. Dan Allah sangat cinta, sangat sayang kepada orang yang berbuat baik. Apa itu perbuatan baik? Allah jelaskan di surat As-Fussilat ayat yang ke-33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang paling elok ucapannya daripada orang yang sentiasa mengajak umat, menjemput umat untuk taat kepada Allah. Dan berbuat amal solih, dan dia menyatakan saya orang Islam. Ini alhasil apa? Orang Ansor tidak lagi cuti dakwah, berangkat lagi dakwah. Inilah sabahan tawila. Inilah sunnah Rasul yang kita peringati pada malam hari ini. Bersyukurlah kita ya, malam ini kita buat. Maka ya Allah, bahagianya Rasul sekarang dikubur melihat kita buat kerjanya ini, yaitu dakwah. Kemudian sunnah surah. Apa itu? Nah, inilah penampilannya. Rasulullah senang pakai serban. Kalau tak pun ya pakai tutup kepala. Bahkan ke tandas Rasul pakai tutup kepala. Rasulullah pakai jubah. Ya. Ini tapi jangan ini. Saya ini pakai ini jangan ikut-ikutan ini ya. Ini saya ini mungkin kurang sehat jantung. Jadi dingin agak kedinginan. Pakai ikut ini jubah ini Rasulullah ya. Jadi kalau kita hidupkan ini sunnah-sunnah ini pasti dan sepasti-pastinya kita bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Jadi baiklah ya, sempena Maulid Rasul ini kita akan uraikan ya tentang mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang sahabat ya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, apakah akhlak Rasul itu? Akhlakuhul Al-Quran. Jadi akhlak Rasul adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling soheh. Walaupun ada yang lain, tapi ini yang paling soheh, Al-Quran. Karena semua nabi-nabi oleh Allah diberikan mukjizat, tapi wafat nabinya mukjizatnya hilang, lesap. Ya. Seperti tongkat Nabi Musa ya. Dan lain sebagainya hilang. Tapi mukjizat Rasul Sallam kekal sampai hari kiamat. Kekal sampai hari kiamat. Ini Al-Quran. Karena Allah yang menjaganya ini, yang saya baca dalam mukadimah tadi. Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran kata Allah dan kami yang menjaganya ini. Siapa yang ingin merubahnya, menghinanya? Aku yang menghadapi kata Allah. Ini Allah berjanji maka sampai hari kiamat ya keasliannya dijamin. Lihat di Indonesia baru-baru ini. Ya. Satu orang kafir. Ya. Jangan kamu dibodoh-bodohin, jangan kamu mau dibodoh-bodohin dengan Al-Maidah ayat 51. Dan memang ini sudah terlampau luar cakap ini. Karena pemilihan pertama waktu di daerah lain dia kalah. Penilaian dia kekalahan itu karena Al-Maidah 51. Padahal memang Allah nggak pilih dia. Dan dia cakap, dia kan orang Kristen. Waktu dia kan menteri besar. Asal setiap musyawarah, setiap ada
meeting, kamu umat Islam, katanya ini, kamu umat Islam, belum tentu masuk surga kan? Belum tentu masuk surga kamu kan? Katanya, kalau kami ini pasti masuk surga. Oh. Orang Kristen pasti masuk surga. Karena dosa-dosa kami telah ditebus oleh juru selamat kami, Yesus. Katanya itu. Ya, begitu sering ucapannya. Kami pasti masuk. Maka itu kalau mereka itu mati, selamat jalan bertemu dengan Tuhan Bapa di sorga. Tuhan Bapa ndas muatos. Selamat jalan. Itu asal di sana kalau ada yang orang Kristen yang yang mati dibuat itu apanya? Selamat jalan berjumpa dengan Tuhan Bapa di sorga. Itu cakapnya sudah kelewat cakapnya memang. Itu kan? Ini padahal Al-Maidah 51 jelas. Dan ini Allah ingin menghinakan dia ini. Sengaja, karena mandalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Semua tak boleh terjadi tanpa izin Allah. Maka Allah gelindiran keselamatan sudah keterlaluan cakapnya. Keterlaluan sama member-membernya semuanya. Maka Allah pun tunjukkan kekuasaannya. Allah gelincirkan lidahnya. Jangan kamu mau dibodoh-bodohin dengan Al-Maidah 51. Jadi bukan umat Islam yang memproklamirkan, justru orang kafir yang maka sekarang populer. Bahasa apa ini? Famous ini tuh. Wah, sudah terkenal sekarang Al-Maidah. Jadi semua budak-budak pun sudah kenal dengan Al-Maidah 51 sekarang. Udah paham dengan Al-Maidah 51. Agak-agak apa itu Al-Maidah 51 itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat Yahudi Nasrani sebagai pemimpin kamu, aulia. Ya. Lihat. Allah kirim, Allah utus 7 juta lebih kami umat Islam Indonesia, ya. Dan betul-betul Islam itu silm, damai. Memang demonstrasi, tapi sebiji rumput tidak ada terpijak. Jangankan sampah. Satu potong sampah pun tak ada, satu pohon rumput pun tidak ada terpijak. Dijaga betul kedamaian itu kan. Terkenal dengan 2:12 itu kan. Nah, ini Allah, kerja Allah. Ingin menjaga Al-Quran ini. Tapi ingat, ada lebih dahsyat lagi umat Islam yang meninggalkan sholat. Itu bukan lagi menistakan agama, meruntuhkan agama. Karena as-sholatu ibaduddin, sholat itu tiang agama. Yang menegakkan sholat, menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat, meruntuhkan agama. Inilah. Karena Allah tidak akan ajab satu kaum kalau mereka imannya betul dan amalnya solih. Saya semalam ada tamu kita dari Kuala Lumpur, dari Puchong, 10 orang melawat, ya, ke pondok kita. Jadi mereka langsung dari Kuala Lumpur terus turun ke Banda Aceh. Kami dari pondok terus ke Bandar Medan ke Aceh. Lewatlah ke Pidijaya tempat gempa itu. Macam kota mati memang. Gelap, bangunan runtuh, bahkan masjid pun hancur. 14 masjid hancur, runtuh, rembab. Dan kenyataan waktu kami musafirin bukan menunjukkan aib. Bukan menunjukkan aib, ya kita doakan mereka dapat hidayah. Masjid besar-besar. Jadi kami kan dari Banda Aceh terus minal masjid ilal masjid, 10 hari kunjungan, nggak pernah ke hotel. Memang kami ajak minal masjid ilal masjid. Bermalam kami di masjid yang dibangun oleh yang mulia, ya, dari Brunei. Bantuan waktu gempa kan di tsunami, Sultan Brunei bantu masjid besar, megah, mewah. Tapi subuh 2 orang yang sholat. Di sini lumayan Pak tengok. Maka saya sering cakap, bukan tak puji ya. Mudah-mudahan Malaysia ini berkah ya. Tengok, hari biasa boleh begini banyak kan. Setiap maghrib ada di Indonesia, aduh. Maka kami sudah gerak terus.
Saya bukan memuji ya, tapi bersyukurlah ada orang-orang tabligh, ada orang dakwah yang dari masjid ke masjid mereka. Kalau enggak ya Allah, pupus. Ini Pak. Tapi di sini kan tengok alhamdulillah. Ini kok sudah, nah ini ya. Nah, jadi mari. Jadi ini ya, mujizat yang paling sahih ini Al-Qur'an. Maka Rasulullah menangis, sedih. Yang saya baca tadi di mukadimah tadi. Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi taghadu hadzal Qur'ana mahjura. Telah berkata Rasul, ya Allah, umatku hancur, umatku binasa setelah sepeninggalku nanti ya Allah, karena mereka beramai-ramai meninggalkan Al-Quran. Maka itu ulama kita menganjurkan kita, menghimbau kita setiap hari jangan sampai nggak dibaca doa ini. Tolong, jangan sampai lepas kita baca doa ini. Mana doanya? Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'anil azim waja'alhu li imamau wa nura wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirni minhuma nasitu wa allimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Tolong. Dan untuk boleh menghafal Quran, Rasulullah mengajarkan langsung, ya, mudah menghafal dan boleh ada kekuatan untuk mengamalkannya kepada menantunya, ya, Ali bin Abi Thalib. 3 malam Jumat, kalau belum juga 7 malam Jumat, buat sholat 4 rakaat. Buat sholat 4 rakaat. Rakaat pertama habis Fatihah baca surat Yasin. Rakaat kedua baca surat Ad-Dukhan, kemudian salam. Ya. Naik lagi, rakaat yang ketiganya baca surat Sajadah. Rakaat yang selanjutnya keempatnya baca surat Al-Mulk. Habis itu baca doa. Dan insya Allah doanya setelah azan nanti kita lanjutkan. Insya Allah ya. Terima kasih, tolong ya Bilal azan. Karena azan ini dakwah yang paling sempurna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan yang sudah batal wudhunya ya, nah, boleh memperbarui wudhu. Tuh Imam udah masuk waktu ya kan?
Ya. La La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa qatil maqam Muhammadan alladhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahbabul kiram yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Oleh sebab itu tadi telah kita ya doa dari ulama kita di ujung Al-Qur'an, tolong setiap hari kita baca itu. Kemudian untuk boleh menghafal dan ada kekuatan untuk mengamalkannya, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika Rasulullah mengajari menantunya untuk ya boleh menghafal dan ada kekuatan untuk mengamalkannya, itulah ya 3 malam Jumat. Kalau belum juga 7 malam Jumat. Belum juga boleh diulang. Ya. Setelah selesai 4 rakaat, doanya Rasulullah SAW langsung mengajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya aja dulu ya. Nanti boleh nanti dapat. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asta ala nafsika. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummiyil hashimi wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin wa ya qadiyal hajat. Kemudian Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la yu'nini warzuqni husnan nadari fi ma yurdika anni. Allahumma badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram wal izzati lati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika antul zima qalbi hibdha kitabaka kama alamtani warjukni an aqra'ahu ala nahwi alladhi yurdika anni. Allahumma badi'as samawati wal ard
ya dzal jalali wal ikram wal izzati lati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika antunawwira bi kitabika basori wa antutliqa bihi lisani wa antufarrija bihi an qalbi wa tasraha bihi sadri wa antaghsila bihi badani fa innahu la yu'inuni 'alal haqqi ghairuka wa la yu'tihi illa anta wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti boleh kan, boleh ditengok dari sini kan, ada rekaman itu boleh. Kemudian kalau mau jelas lagi boleh buka Fadail Amal. Fadail Amal bab fadilah Al-Quran di ujung itu, fadilah Quran paling ujung lengkap di situ, insyaallah. Nah, ini ya. Kemudian mari ya. Ini obat, ini mukjizat Rasulullah, Al-Quran, obat penawar rohani juga jasmani. Ini Allah sebut di surat Al-Isra ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidud dzalimina illa khosara. Hanya saja kata Allah, kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat untuk orang yang beriman. Dan untuk orang-orang kafir adalah kerugian yang sangat besar. Ya, nah, untuk itu Rasulullah bersabda, Iqra'il Quran ya'ti yaumal qiyamati. Ya, banyak-banyak baca Al-Quran. Nanti Al-Quran berbentuk makhluk menolong saudara-saudaranya. Ya, berbentuk makhluk dia. Waktu kita nanti akhir hayat, kalau kita laki-laki ya, pemuda yang comel, wangi semerbak, ya, membimbing kita untuk mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita wanita, anak dara yang comel, wangi, wah, ya, mengajar kita. Al-Quran itu datang. Nanti di alam kubur, di padang mahsyar. Maka Rasulullah berwasiat kalau boleh, ya kalau boleh 7 hari sekali khatam ini kalau boleh. Karena kesibukan kita tak boleh 15 hari sekali khatam. 15 hari untuk mujizat ini, mujizat Rasul ini ya. Karena sibuk tak boleh juga 30 hari. 30 hari. Ini sudah amalan semua sahabat ini. Radhiyallahu anhum ajmain. Enggak ada yang enggak khatam dia 30 hari. 1 hari 1 juz. Oleh sebab itu di ujung hadis itu, dalam mafhum hadis, sesiapa yang menghatam Al-Quran 40 hari baru khatam, mereka itu digolongkan orang yang melambat-lambatkan menghatamkan Al-Quran. 40 hari baru khatam, ini sudah digolongkan kata sabda Rasulullah, melambat-lambatkan menghatamkan Al-Quran. Ya, maka itu ulama mazhab kita berfatwa hak Al-Quran 6 bulan. 6 bulan wajib sekali khatam. 11 bulan sekali khatam minimal, nanti Ramadan sekali khatam 2. Kalau tak bukan Al-Quran memberikan syafaat sama kita, justru Al-Quran menuntut haknya kepada kita. Insyaallah ya. Nah, dan ini kemudian yang terakhir, agar kita betul-betul ya umat Rasulullah SAW yang sebenar, kalau setakat mengaku-ngaku boleh, boleh, tapi ya pengakuan yang sebenar untuk menjadi umat Rasul, ini Allah jelaskan minimal ada 5 syarat. Kalau yang 5 ini tidak ada, Allah berfirman jangan mengaku-ngaku. 5 syarat.
Ini Allah sebut di surat Al-Fathu ayat yang ke-29. Al-Fathu ayat yang ke-29. Tegas, jelas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim ila akhiril ayat. Muhammad utusan Allah, tengok. Dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang kelak nanti di padang mahsyar dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat langsung ya syafaat dari Rasulullah SAW. Sifat yang pertama asyidda 'alal kuffar. Tegas, berani terhadap orang-orang kafir. Karena orang kafir, orang fasik, orang musyrik tidak pernah redo dia. Ini kan Allah ingatkan kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sampai bila-bila, itu kan lan. Nah, kalau sudah lan yang begini modelnya, sampai bila-bila orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu, tidak akan redho kepada kamu hingga kamu ikut milah mereka, cara mereka. Dan sekarang lihat, sudah berjaya mereka ini. Memang ijab kabul secara Islam, tapi resepsinya macam kami, kalau Malaysia makan lebih berkah. Saya bukan puji ya, karena saya sudah banyak melawat. Lebih berkah di Malaysia ini pernikahan. Di Indonesia rukun nikah tambah satu lagi. Mereka tambah satu rukun nikah, keyboard, musik. Rasanya nggak sah nikah itu kalau nggak ada musik di Indonesia ini. Allah, ya. Ini saya kan banyak juga undangan resepsi ini. Waduh, memang begitulah, ya. Udah makan bersama, udah doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Memang itu. Jadi bersyukurlah ya tuan-tuan dan supaya dipertekadkan lagi. Jadi ini ya. Dan ini Allah jelaskan juga rancangan mereka. Maka kita disuruh berhati-hati. Tapi ingat, orang kafir bukan musuh. Musuh kita siapa? Yang sebenar iblis, setan. Nah, ini. Ya Bani Adam, alla ta'budu syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Itu musuh kita, setan. Laknatullah alaih. Jadi orang-orang kafir, orang fasik, orang itu sebenarnya Allah memberikan peluang kepada kita, memberikan can untuk kita untuk boleh mengumpulkan pahala yang banyak untuk menghantar kita ke surga. Dengan apa? Dengan menjemput mereka. Maka itu kami doakan, ya Allah, tolong ya Allah, Ahok berhidayah ya Allah. Berhidayah ya Allah supaya masuk Islam. Jadi itu sebenarnya orang kafir ini can Allah berikan. Karena kalau bila Allah mau, semua ini diberi hidayah, mudah bagi Allah. Idza arsayan ayyakulalahu kum fayakun. Mudah. Tapi mengapa ada yang Allah pilih, ada yang tidak? Jadi yang kita dipilih oleh Allah untuk memperkokoh iman kita lagi, untuk memuluskan jalan kita ke surga, ya supaya kita boleh ya menjemput, mengajak mereka-mereka yang belum mendapat hidayah itu. Dengan pertama kita perbaiki dulu intern Islam kita ini. Nah, ya. Maka dakwah ada dua. Ada dakwah Islam, ada dakwah iman. Ada dakwah Islam, ada dakwah iman. Dakwah Islam itu di awal dulu. Menjemput orang-orang yang belum Islam supaya masuk Islam. Dan sekarang ini umat Islam sudah banyak, 1,5 miliar sudah di dunia ini.
Sudah banyak. Tapi banyak umat Islam yang tidak mengamalkan Islam. Jadi ini perlu dakwah juga kepada mereka. Dakwah apa? Dakwah iman. Dakwah iman. Nah, maka itu kata Buya Hamka dalam tulisannya, khususnya Indonesia, umat Islam Indonesia perlu diislamkan lagi. Umat Islam di Indonesia perlu diislamkan lagi. Maksudnya apa? Dikuatkan akidahnya, imannya. Karena iman ini power. Ya, kekuatan iman ini. Kalau ilmu, bagaimana supaya amal kita betul? Ilmu. Kalau iman, bagaimana supaya kita boleh mengamalkan ilmu ini? Contoh ilmu, sholat di rumah 1. Kalau berjamaah 27 kali ganda. Itu ilmu. Semua tahu di rumah 1. Kemudian kalau di masjid ini berjamaah di surau 27 kali ganda. Itu ilmu. Tapi berapa yang boleh mengamalkan ilmunya ini? Kadang-kadang ya memang sedikit sekali. Kenapa? Lemah iman. Jadi perlu dakwah iman ini. Power dia. Ya. Jadi untuk iman perlu. Tapi usaha atas iman lebih perlu lagi. Contohnya, ya kita makan nasi. Maka padi itu kan perlu. Kalau semua makan nasi, tidak ada yang menanam padi, agak-agak bagaimana? Semuanya makan nasi, tapi nggak ada yang nanam padi, agak-agak bagaimana? Semuanya beramal, tapi nggak ada yang dakwah. Habis kita nanti habislah. Maka iman ini perlu, usaha atas iman lebih perlu. Maka itu Allah sebut di surat Taubah ayat yang ke-20. Taubah ayat 20. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan Allah, ya, sungguh tinggi derajatnya di sisi Allah, ya, maksudnya dengan harta mereka dan diri mereka, ya, sungguh tinggi derajatnya di sisi Allah, merekalah orang-orang yang berjaya. Maka untuk dapat iman, ya hijrahlah. Hijrah itu apa? Kata Rasulullah, ya, dalam hadis muttafaq alaih, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu ialah orang yang pindah dari yang tak elok kepada yang elok. Ya. Kemudian Allah jelaskan lagi untuk orang yang boleh, ya, meninggalkan 8 perkara untuk menghadiri panggilan Allah. Ini Allah sebut surat Taubah ayat yang ke-24. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratu tasawna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah Muhammad, apabila bapak-bapakmu, kalau tempat kerja atasan kita, anak-anakmu, bawahan kita, saudara-saudaramu, istri-istrimu, masyarakatmu, hartamu yang letih kau mengumpulkannya, pekerjaanmu takut kamu meninggalkan, takut nggak selesai, dan rumah yang kau sayangi, itu semua lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, untuk mengajak umat taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tunggu kasih keputusan kata Allah. Apa keputusannya? Allah tidak beri hidayah bagi orang yang fasik. Inilah. Contoh yang ringan lah. Agak-agak kalau tidak saya tinggalkan 8 perkara, malam ini jumpa kita. Kalau tidak saya tinggalkan yang 8 macam ini, yang 8 perkara ini, saya enak di rumah di Indonesia, agak-agak malam ini jumpa kita. Inilah. Itulah belajar iman namanya. Supaya ada power, ada kekuatan tadi. Kemudian ya, wajahadu fisabilillahi amwalihim wa anfusihim. A'dhamu darajatan indallah katanya kan. Korban harta, diri, waktu. Ya. Jadi inilah. Mari kita balik ya. Jadi ini ya, jadi usaha atas iman tadi lagi perlu tadi. Jadi orang kafir itu bukan musuh, itu ladang dakwah kita. Agar kita boleh apa namanya? Kalau bahasa Indonesia mulus, lancar kita masuk surga dengan kita jemput mereka. Tapi kita dulu jadikan Islam ini betul-betul silm, damai, salam, sejahtera. Kalau sudah umat Islam mengamalkan Islam sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka ditangkap 3 hari saja mereka tinggal bersama umat Islam, disuruh pulang nggak mau lagi mereka. Ya, mereka semua mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lihat Hindun sudah bersumpah dia demi Lata dan Uzza, walaupun seluruh penduduk Hijaz ini Islam, saya tidak akan Islam. Bersumpah saya tidak akan Islam. Tapi karena Islam sudah seperti taman bunga, semerbak, wangi, kemas, orang tertarik semuanya. Akhirnya Hindu masuk Islam dia. Ketika masuk Islam, sahabat tanya, tapi kau sudah bersumpah seluruh penduduk Islam kamu tidak mau masuk Islam. Apa jawab Hindun? Saya tidak pernah masuk Islam, tapi Islam masuk ke dalam hati saya. Islam masuk ke dalam hati saya. Seperti banyak sekarang sahabat kita di Eropa sana. Ya. Hari-hari mereka masuk Islam. Ya. Padahal dia selama ini jadi apa namanya? Pengetua di suatu perusahaan. Masuk Islam, mereka dikeluarkan. Diusir dari keluarga, dikeluarkan dari pekerjaan. Yang tadinya manajer, ya sekarang sudah cuci di apa namanya, digergeremakan, cuci pinggan apa semua untuk mempertahankan iman mereka. Maka mereka banyak sekarang iktikaf di maka masjid-masjid makmur itu di luar sana. Hari-hari ada dakwah, hari-hari ada taklim wa taklum, hari-hari ada zikir ibadah, hari-hari ada khidmat. Jadi kalau sekarang mau lihat bagaimana masjid yang makmur, pergilah ke Eropa sana. Saya baru pulang dari sana, ya Allah, masya Allah. Hidup ini di sana 4 amalan masjid, seperti masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita sini terbalik. Waktu masjid, ya apa namanya? Banyak karena saya sampaikan lebih takut umat Islam. Barang-barang masjid hilang itu lebih takut mereka daripada iman umat Islam hilang. Maka banyak masjid dikunci. Padahal kita masuk aja ke masjid dalam hadis sahih. Mari kita buka sanadnya dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarsu bainahum illa nujilat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa hafat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman inda. Tidaklah satu kaum kalau mereka berkumpul-kumpul di masjid, di surau, mereka beribadah, baca Al-Quran, saling ajar mengajari di antara mereka, kecuali kata Rasul, Allah akan turunkan ke dalam hati mereka itu sakinah, kekuatan iman, ketentraman jiwa. Allah meliputi mereka dengan kasih sayangnya, malaikat menjaga mereka, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di majelis para malaikat. Otomatis seluruh malaikat mendoakan kita. Mana ada masalah tak selesai.
Ini janji Rasul, sabda Rasulullah, orang yang paling betul ucapannya. Kita stres, tak boleh tidur di rumah, mau itikaf ke masjid, loh masjid kunci, alhasil pergi ke tempat. Ya Allah, ya. Ini Pak, tapi di tempat kami sana, kalau di sini semua tengok makmur masjid, ya Allah, iya Pak. Jadi ini ya, cash, ya. Jadi inilah, ya. Jadi ini, saya ulangi lagi. Asyidda 'alal kufar, tegas. Itulah yang kami buat insya Allah. Baru sedikit itu ya. Karena mereka hina Al-Quran, mereka hina Islam. Kamu kan belum pasti masuk neraka. Maaf, kamu belum pasti masuk surga kalau kami sudah pasti. Itulah kata mereka itu. Dan emang mereka sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Saya ulangi lagi ya, di surat As-Soffu ayat yang As-Soffu ayat yang ke-8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu, coba buka semua tafsir. Yahudi, Nasrani, kemudian musyrikin, pagi, sore, siang, malam buat rancangan bagaimana supaya Islam lesap dari dunia ini. Umat Islam semuanya binasa. Lihat saudara kita sekarang di Aleppo, yang di yang di Myanmar, ya semua sekarang itu memang program mereka. Dan tengok di Aleppo mereka berjaya, kita nggak boleh iri, itu Allah istidraj namanya. Mempertinggi tempat naik mereka biar nanti di dalam neraka bom. Orang sudah akidahnya salah kan. Dan mereka nggak digoda setan lagi. Orang yang akidahnya sudah menyimpang, kafir, musyrik, ya fasik, ini sudah nggak digoda setan lagi, lebih teruk dari setan sudah. Maka mereka tengok, kita ini yang mesti betul-betul berpegang Al-Quran hadis, terus setan merayu kita ini, terus menghasak kita ini semua. Maka kita harus, semua yang kita butuh harus semata-mata ikhlas karena Allah. Setan nggak ada kekuatan, nothing power, karena Allah. Ini kan pengakuan iblis. Maka iblis ini orangnya jujur ini. Jadi kalau ada orang tak jujur, tak amanah, lebih teruk dari iblis kata Allah. Loh, mari kita buka. Ya, pengakuan iblis, kejujuran iblis dalam Al-Quran. Allah ceritakan di surat Al-Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima aghwaytani la udzil atwala uhum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Telah berkata iblis, ya Allah, sebagaimana kau tentukan aku ini orang sesat, tidak mau sujud kepada Adam, sesat, maka ya dunia ini aku hiasi, kata iblis. Dunia ini aku hiasi, yang sementara aku hiasi seolah-olah hidup selama-lamanya di dunia. Yang bohong-bohongan aku hiasi dunia ini macam yang sebenarnya. Padahal wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini kepalsuan belaka kata Allah, tapi iblis memolesnya macam yang betul-betul kita di dunia ini itu abadan abadan. Kemudian aku rayu, aku goda semua manusia cinta dunia, berebut dunia, lupa akhirat, kecuali kata iblis di antara hamba-hambamu yang ikhlas. Kan jujur dia, kalau ikhlas hands up iblis. Tak boleh lagi, jangankan. Tengok ya, di mana Umar bin Khattab lalu, karena keikhlasan Umar bin Khattab, ada yang bilang yang lain, riwayat yang lain 3 hari iblis tak boleh lalu. Di tempat yang lain 40 hari iblis tak boleh lalu, tak tahan, karena keikhlasan Umar bin Khattab. Sampai begitu kan. Jadi ini ya. Jadi marilah ya. Jadi kita tegas. Tegas ini bukan berarti kita ulang tadi ya. Tapi janji Allah di ujung. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan tetap menjayakan Islam, memenangkan umat Islam walaupun orang-orang kafir itu benci. Ini janji Allah dan ini pasti. Dan ini sudah dekat ini kemenangan ini. Boleh buka hadis-hadis yang mutawatir. Sudah dekat kemenangan kita ini. Kalaupun sampai kemenangan kita nggak dapat, sudah ada saham kita untuk mendapatkan kemenangan ini. Ini sudah dekat ini kemenangan ini.
Tapi tolonglah saudaraku, janganlah kita mimpi menang kalau kita nggak berjuang. Maka sengaja Allah letak di surat Ar-Ra'du, artinya surat petir. Kebetulan saya umat Rasulullah suku Jawa. Saya umat Rasul suku Jawa. Jadi orang Jawa ini bilangkan petir itu beledek. Beledek. Kalau agak-agak kalau ada petir, ada beledek, bagaimana kita? Kejut. Kejut gak kita? Kejut. Itu maksudnya apa? Agar terbuka minda kita ini. Jangan lembab. Buka minda, kata Allah. Maka Allah letak surat Ar-Ra'du, surat petir, surat beledek, ayat yang ke-11. Apa firman Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau mereka tidak bekerja keras untuk merubah keadaannya. Kita kutip ya pujangga Islam Iqbal. Apa katanya? Hidup adalah berjuang. Berjuang wajib berkorban. Gak mau berkorban ya jangan berjuang. Gak mau berjuang berhenti hidup. Mati lagi lo. Berani hidup tentu tidak takut mati. Takut mati ya jangan hidup. Takut hidup ya mati saja. Maka sekali hidup, hidup yang ada makna. Mana hidup yang ada makna? Ini Allah jawab di surat As-Saffu ayat yang ke-14. Ya alladzina amanu kunu ansarallah. Orang yang beriman, jadi kamu semua sebagai penolong-penolong agama Allah. Termasuk mempertahankan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi ini ya asidah. Maka itu dalam Islam ya di surat Al-Baqarah 256 257 la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusul minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Itu waktu dia sebelum Islam. Sebelum Islam tidak dipaksa untuk masuk Islam. Karena apa? Allah sebutkan yang benar jelas, yang salah juga jelas. Maka sesiapa yang memilih Islam berarti telah berpegang pada buhul tali yang betul-betul kuat kokoh. Ini. Tapi ingat, bila dia sudah Islam, wajiblah kita betul-betul tegur, ajak untuk mengamalkan Islam. Contohlah kami di Malaysia ini kan, ada bus. Ini bukan promosi ya, cuma saya emang pilihan utama transnasional ya. Saya kan kalau di Boston tengok sana tengok sini, udahlah pilihan utama transnasional. Apa ada syarikat transnasional memaksa saya untuk masuk, untuk jadi member transnasional? Apa ada situ? Kalau bapak tidak memakai bus transnasional, awas. Apa ada gitu? Tak, kan saya yang milih. Keloket pilih, pilihan saya transnasional. Kalau sudah kita pilih transnasional sebagai bas kita berjalan ini, ya mau tak mau, suka tak suka, ya mesti ikutlah. Ya peraturan transnasional, harus ikut peraturannya. Jangan ikut naik tapi nggak mau ikut peraturan. Peraturannya apa? Yang pertama bayar tambang. Jangan pula sudah pilih nggak mau bayar tambang. Nah, kemudian dilarang merokok misalnya kan, harus ikutlah. Jadi sebelum Islam tidak dipaksa, tapi setelah Islam perlu kita paksa. Maka itu saudara kita yang Islam nggak sholat perlu kita jemput. Pertama dengan ifsus salam, semarakkan salam. Yang kedua atimu ta'am, beri makan, beri hadiah. Jangan kita marah-marah, beri hadiah. Sudah ada hati terpaut, baru layyinul kalam, bicara dengan lemah lembut penuh kasih sayang. Dan terbukti, saya dulu stres mikir budak-budak belia itu. Maghrib lagi masih di lapangan bola.
Maghrib lagi mesti bangkung. Saya pun jerit-jerit marah sampai pingsan saya pernah itu. Karena kesal marah. Tak selesai. Tapi sekarang sudah petang-petang saya datang bawa tio ais ya, bawa goreng pisang, bawa kue mue. Sekali-sekali bawa bubur kacang hijau. Udah datang ke lapangan bola, mari sayang, mari minum, makan ini bubur. Sudah siap minum makan. Nanti insya Allah maghrib bapak tunggu di masjid ya sayang. Awak pun tenang ya, sedekah kan, pikiran pun gak marah kena. Oh marah ini sakit pak, marah ini. Dan sekarang gak marah-marah itu kasih makan aja. Kasih makan. Termasuklah apa pengurus masjid kita ini ya, nanti kita habis ini makan kita, tengok siap. Ini pak dakwah ya, jadi ini asidah. Ya. Kemudian sesama kita ini ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka, saling asa, saling asuh. Ya, maka itu Imam Ghazali mencontohkan kunu kal yadain wala takunu kal ainain, wahai umat Islam. Jadilah kamu kasih sayangnya perpaduannya seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Lihat perpaduan tangan ini, seronoknya. Gatal tangan kiri, tak dijemput tangan kanan datang menggaruknya. Seronok. Tengok. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil falyasil rahimah. Gatal tangan tangan kanan, tangan kiri datang menggaruknya. Seronok. Sama-sama gatal, tak bising mereka, garuk-garuan mereka. Garuk-garuan. Kalau ini boleh kita amalkan. Allah jelaskan fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Di surah Ali Imran itu kan. Ini. Wala takunu kal ainain. Jadi seperti dua mata ini, mode sama, tugas sama, tinggal berhampiran. Sampai hari kiamat tak pernah jumpa. Rindu mata kiri, assalamualaikum, lari mata kanan. Tak apa yang disombongkannya, tak mau jumpa, tak mau kompromi. Rindu mata kanan, assalamualaikum, lari mata kiri, terus tak mau jumpa. Padahal sambil menangis Rasulullah, la tadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga umat Islam, umatku ini, yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Kadang-kadang beda partai, beda paham, sudah tak bersiteguran lagi, tak saling bersilaturahim lagi. Nauzubillah min dzalik. Tidak masuk surga memutuskan silaturahim. Maka sering saya sampaikan, bila syahadatnya masih sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rujukannya masih sama, Al-Quran, hadis, itu saudara kita. Walaupun beda parti, beda pemahaman dalam agama, asal syahadatnya sama, kemudian rujukannya Al-Quran sama, itu saudara. Maka itu kata Rasul, la yadlimahu wa la yahdilahu wa la yahkirahu. Ya, tidak menganiayanya, tidak menipunya, dan tidak menghinanya. Ini ya. Al muslimun akhul muslim, la yadlimahu wa la yaghdilahu wa la yahkiru attaqahuna wa yasiru ila sabri. Jadi ini Pak, kedua ini, ruhama ubay, berkasih sayang. Dan sekarang mari Kak, kita wujudkan di PD Jaya 103 tewas. Kami lalu ke sana semalam, ikut bantu ke sana. Lebih 14.000 rumah yang roboh. Ya, masjid 14 masjid besar. Lain masjid-masjid kecil ya, masjid besar 14 roboh. Nah, tengok saudara kita sekarang di Myanmar, ya di Palestina, di Aleppo sekarang ini Allah. Ya. Ini ruhama ubainahu. Baru tarahum ruka'an sujada. Kamu lihat umat Islam itu ruku dan sujud. Mufassirin menjelaskan sholat berjamaah. Karena kalau sudah sholat berjamaah istiqomah 40 hari minimal 2 pelepasan. Hadis sahih ini, sanadnya dari Anas bin Malik riwayat Imam Tirmizi.
Man sholla lillahi arba'ina yauman fil jamaati yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atani. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Barang siapa yang istiqomah sholat semata-mata karena Allah 40 hari 40 malam dengan berjamaah tidak berkelang, diwajibkan baginya 2 pelepasan, lepas dari azab api neraka, masuk surga, dan lepas dari sifat munafik. Tarahum rukaan sujud. Baru yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, rajin bekerja, mencari kurnia Allah, tapi yang betul-betul Allah ridhoi. Allah ridhoi. Maka itu Allah sebut surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat yang ke-77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kerja keras betul-betul. Cari bekalanmu untuk akhirat. Itu yang abadan abada. Tapi jangan kamu lupakan bahagianmu di dunia. Jangan dilupakan. Jemput itu, kata Allah. Lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul untuk siapa itu? Ayat ini untuk Qarun. Nah, boleh buka itu nanti. Untuk Qarun. Lihat, Qarun kan dunia mana perlu diajar lagi dia. Qarun. Kalau untuk dunia mana perlu diajar? Nggak perlu lagi disuruh. Tapi mengapa Allah mesti menyuruh Qarun cari dunia juga? Jadi Ibnu Katsir menjelaskan, Mufassir menjelaskan, walaupun kita mencari dunia harus dikait hubung dengan akhirat. Itu tafsirnya. Waktu kita menjemput dunia, kait hubung dengan akhirat. Kita untung dunia akhirat, yes. Bahasa Malaysia apa kalau kita beruntung? Maksudnya kita mendapat apalah gitu, keuntungan ya. Untung dunia akhirat, yes. Rugi dunia, untung akhirat, yes. Kemudian rugi akhirat, untung dunia, no way. Harus gitu maksudnya. Ya, itu maksudnya, maksud tafsir tadi. Jemput. Kadang-kadang ya, padahal kita untuk umat Islam ini boleh buka Al-Quran ini, Pak. 13 pintu rezeki Allah buka sama kita. Kadang-kadang kita sibuk asik rezeki. Sampai lupa dipanggil Allah datang. Maka itu Allah ingatkan kita di surat ya Munafikun ayat yang ke-9. Ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu sampai lupa kepada Allah karena asik mencari harta, membelah anak dan keluarga. Memang itu wajib, tapi tolong kata Allah, jangan karena kewajiban itu sampai lupa kamu kepadaku. Sesiapa yang berbuat seperti itu, mereka itulah orang yang paling rugi besar. Rugi besar, bukan rugi kecil, rugi besar. Mengapa rugi besar? Ini Allah jawab di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada guna manfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan iman dan amal. Wah, ini maka rugi besar ya. Jadi untung dunia akhirat, yes. Rugi dunia, untung akhirat, yes. Tapi rugi akhirat, untung dunia, no way. Harus gitu, Pak. Itu ya. 13 pintu rezeki. Ya. Takwa pintu rezeki, tawakal kepada Allah pintu rezeki, salat pintu rezeki, doa pintu rezeki, dakwah pintu rezeki, istighfar pintu rezeki, zikir pintu rezeki, silaturahim pintu rezeki, membaca Al-Quran pintu rezeki, belajar agama pintu rezeki. Sedekah pintu rezeki, nikah pintu rezeki. Yang belum nikah cepat nikah. Pintu rezeki. Baru yang nomor 13 kerja nomor 13. Itu pun ketika sahabat mau berniaga ke Bahrain, berhenti kata Rasul. Dalam perniagaan tidak ada janji Allah untuk berjaya. Sholat dulu 2 rakaat. Dalam sholat ada janji Allah. Ini kadang-kadang masalah rezeki kalah sama hewan kita ini. Yakinnya hewan rezeki dari Allah.
Lihat itu cicak. Cicak itu binatang yang tak boleh terbang. Mana boleh cicak terbang? Tapi semua makanan cicak yang terbang-terbang semua. Mana cicak pernah demonstrasi? Ya Allah, bagaimana kau ini ya Allah? Maaf, udah teguran ini Pak. Saya kan udah operasi jantung. Kalau sudah banyak cakap ini, memang kata dokter, Ustadz jangan banyak cakap lah. Nanti cepot jantungnya ini, sudah operasi jantung ini. Tapi ini saya lawan. Saya banyak cakap, letih-letih untuk dakwah. Makanya mati saya waktu begini inilah. Orang saya kan koroner. Jadi tumpat nanti top. Wah, waktu gini lah. Ini sudah teguran ini, sudah terlalu banyak cakap ini. Dari batuk, bukan batuk dari sakit batuk, dari jantung ini. Jadi sampai mana tadi? Tengok itu laba-laba tadi kan. Wah, zikir. Allah kirim rezekinya. Pap, belalang. Belalang terbang, tup, sangkut. Oh. Alhamdulillah. Keluar dari sarang. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Pap, tarik lagi terus. Ini kita kadang-kadang ya Allah. Jadi mari Pak ya. Jadi orang beriman ini, orang Islam ini tadi ya, rajin bekerja, mencari kurnia Allah, tapi yang betul-betul Allah ridhoi. Ya. Pertama, Muhammadur Rasulullah asyidda 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Ya, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Tarohum ruka'an sujada, kamu lihat mereka ruku dan sujud bersama. Aduhai ya. Yang keempat, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, rajin bekerja mencari kurnia Allah, tapi yang betul-betul Allah ridhoi. Baru yang terakhir, simahum fi wujuhihim min athari sujud, di dahinya nampak bekas-bekas sujud. Ya boleh jadi ya, karena selalu sujud ada bekasnya. Tapi bukan ini Pak, bukan hitam di kening ini, bukan. Tafsirnya apa? Ya, apa namanya? Min asari sujud. Bekas-bekas sujud itu apa? Boleh jadi di kening, tapi bukan ini hakikatnya. Bekas-bekas sujud yang dimaksud oleh mufassirin, setelah dia sujud, setelah dia sholat, berubahlah sifatnya. Ini ada bekas setelah dia sujud, setelah dia sholat, ada bekasnya. Apa itu? Dari yang tak elok menjadi elok. Ini dari pemarah, yang tadinya pemarah setelah sujud jadi penyabar. Yang kikir kedekut alias pelit bin medit, setelah sujud jadi pemurah. Ini yang pendendam, setelah sujud jadi pemaaf. Inilah. Jadi mari kita mohon kepada Allah untuk boleh mengamalkan Al-Quran, termasuk menjadi pengikut Rasul yang sebenar, yang Allah ukir dalam Al-Quran di surat Al-Fatuh ayat yang ke-29 dengan kita doa. Doa ini ajarkan di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-83. Mari sama-sama. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, tolong ya Allah, beri saya hidayah, kekuatan, kebolehan untuk dapat mengamalkan semua perintahmu, meninggalkan laranganmu, dan menghidupkan sunnah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulkanlah aku ya Allah sentiasa bersama-sama orang yang soleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.